Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang menentukan bentuk molekul berdasarkan Weisshauper atau teori Weisshauper. Nah, di sini secara singkat aja ya. Oke. Ada dua cara penentuan bentuk molekul. Nah, yang kita bahas kali ini pertama adalah berdasarkan teori Weisshauper atau teori domain elektron. Pengertiannya itu suatu cara untuk meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Weisshauper, di mana domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Di sini ada rumusnya yaitu AXNEN, di mana untuk AXEN ini X-nya mewakili PeI, pasangan elektron ikat, sedangkan untuk E itu sendiri pasangan elektron bebas. Nah, di sini ada bermacam-macam ya, ada yang pasangan elektron ikat alias PeI-nya itu 2, rumus elektronnya AX2, kemudian namanya linier, bentuknya adalah BeCl2 contohnya. Nah, di sini untuk pasangan elektron bebas yang jumlahnya 0, maka E-nya tidak perlu ditulis. Nah, ini kan 0, E-nya nggak ada ya. Kalau 1, ya cukup 1 dan tidak perlu ditulis angka. Oke, di sini ada contoh soal. Tentukan tipe molekul dari senyawa BeH2, SeO4, dan CO2. Nah, pertama-tama kita tulis dulu soalnya ya. Oke, BeH2. Nah, enaknya ini itu berdasarkan Lewis. Iya, jadi berdasarkan struktur Lewis. Untuk membuat struktur Lewis seperti yang kalian ketahui ya, harus tahu golongannya dulu. Be golongan 2, H golongan 1. Sehingga Be itu mempunyai 2 elektron, sedangkan H masing-masing kan 1 ya, butuhnya hanya 1 elektron saja. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa Be itu berikatan, walaupun di sini tidak memenuhi kaidah oktet ya, tidak masalah. Nah, di sini ada H dan Be 4, sedangkan H masing-masing sudah duplet ya. Jadi ini bisa digambarkan. Untuk digambarkannya, maka dilihat adalah bagian atom pusat. Ya, atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah Be. Nah, untuk atom pusat ini sendiri, dilihat PeI-nya berapa, PeB-nya berapa. Untuk PeI, maka dia mengikat 1, 2. Ada 2 pasang. Ingat ya, namanya pasangan. Sedangkan PeB-nya dia tidak memiliki alias kosong. Sehingga dapat ditulis AX2 alias linear. AX2, nah namanya apa? Kita lihat di sini. AX2 namanya linear. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya adalah nomor 2, yaitu untuk XeO4. Nah, Xe ini kan golongan 8 ya, mulia ya. Dan ini 6. Kalau udah kayak gini, kita tulis dulu Xe-nya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tulis langsung 22 karena pasti O itu membutuhkan 2 elektron. Nah, kalau di sini ini di sini itu menyalahi aturan oktet ya. Kenapa? Karena Xe-nya itu lebih dari 8. Nah, di sini kenapa sih dia tidak membentuk ikatan koordinasi gitu ya? Ini ada teorinya di mana masing-masing itu dihitung muatan formalnya. Ini biasanya kuliah ya. Cuman untuk SeO4 ini sudah jelas bahwa tergambar keseluruhannya, yaitu tetrahedral ya. Kalau misalnya bisa lihat di sini tetrahedral ya, bentuknya tetrahedral. Terus kenapa tetrahedral di sini? Bentuknya tetrahedral karena AX4. Oke, soal lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 yaitu CO2. Nah, untuk CO2 juga sama, C golongan 4 ini 6. Berarti masing-masing butuh 2, sedangkan C butuh 4. Jadi saya tulis atom pusatnya C dulu, kemudian dia kan membutuhkan 4 elektron lagi. Nah, dia berusaha mengikat 2 elektron, makanya saya tak gambarkan sudah mau berikatan. Nah, terus
Habis itu di sini ada O mengikat O kembali. Nah, jadi deh AX2 lah. Kenapa ini kalau misalnya ini kan rangkap ya, ikatan rangkap. 2 ikatan kovalen rangkap. Ini dihitungnya tetap 1. Makanya di sini PEI-nya adalah 2 elektron. Nah, 2 pasangan elektron ya. Ini 1, 2. Nah, kalau yang untuk ini tidak perlu dihitung ya, karena PEI dan itu bukan atom besar. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat videonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.